Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Satria Pamungkas dengan NIM 225003117. Di sini saya akan memberikan tutorial dari software Climwood dan Cropwood untuk memenuhi tugas dari aplikasi keteknik sipilan 1. Yang pertama di sini ada Climwood. Climwood itu database iklim global yang dikembangkan khusus untuk mendukung program Cropwood. Climwood tidak melakukan perhitungan kalkulasi irigasi, melainkan menyediakan bahan baku datanya. Jadi di sini untuk software Climwood, uh, sud- datanya akan digunakan untuk software selanjutnya yaitu Cropwood. Nah, untuk pertama tampilan Climwood itu seperti ini. Lalu kita bisa mencari negara yang kita inginkan. Karena kita berada di negara Indonesia, makanya kita menggunakan negara Indonesia. Kita cari saja. Nah, ini lalu double klik. Nah, jika nanti keluar seperti ini, kita nanti perlu mengetahui titik bendung yang akan kita lakukan analisisnya. Nah, di sini saya akan melakukan analisis di Biren, makanya kita perlu mencari titik yang dekat dengan Biren. Nah, di sini untuk titik yang dekat itu ada di Sabang Cut Bau. Klik di sini, lalu bisa dieksporkan saja datanya dan mau disimpan di mana di foldernya bebas. Kalau saya akan simpan di software ke teknik sipilan. Lalu kita bisa ekspor scan saja pen untuk si kalimat ini. Nah, bila seperti ini, itu sudah berhasil dan data ini akan diolah selanjutnya ke Cropword. Kalau nanti datanya akan berubah dapat dua, yaitu untuk .cli dan .pen. Nah, data ini akan digunakan untuk software Cropword. Dan jika sudah, bisa di-close-kan saja. Lalu selanjutnya di sini ada Cropword. Cropword itu program yang berbasis data yang digunakan untuk menghitung konsumsi air, tanaman, dan merencanakan jadwal irigasi berdasarkan data iklim, tanah, dan jenis tanamnya. Dan pertama-tama untuk software Cropot itu juga dibuka, dia akan tampilannya seperti ini. Lalu untuk memasukkan data dari Climate yang sebelumnya, kita perlu mengklik di tools bagian kiri ini. Yang pertama kita bisa klik di Climate atau Eto-nya ini. Nah, jika kosong, tidak usah bingung karena kita akan import data Eto ini dari data sebelumnya yaitu Cropwood. Tinggal kita open saja di sini dan cari data yang telah disimpan sebelumnya. Nah, tadi saya menyimpannya di Climwood. Kita tinggal klik lalu open saja. Nah, maka akan muncul si isian dari si Etonya. Dan untuk country kita bisa ganti menjadi Indonesia saja atau Biren. Lalu bisa save. Kalau saya save-nya dibikin lagi ke Cropword, namanya Eto saja. Sudah ada, tinggal save saja. Yes. Lalu kita bisa ke rain atau hujan. Jika tidak ada, kita bisa open. Lalu kita balik lagi ke data yang sebelumnya dari Cropword. Sorry, Climate. Kita pencet yang di ini, yang dot click, lalu open saja. Nah, kalau sudah, bakal terisi data hujannya. Lalu kita bisa save saja. Saya masukkan di Cropword. Biasanya saya namakan rain biren atau hujan biren saja. Lalu selanjutnya ada crop. Di sini crop itu maksudnya tanaman yang mau kita tanam, yaitu apa saja yang bisa mau kita tanam. Saya contohnya di sini akan menanam padi, makanya kita perlu memasukkan padi. Jika
kita bingung mau masukkan si nilai-nilai ini, kita bisa ke sini ya, open saja. Nah, lalu kalau tidak ada, kita masuk ke folder file, lalu cari untuk padi itu rice, klik saja open. Nah, maka sudah ada ya untuk si padi ini. Lalu kita bisa save saja, lalu ke soil atau tanah. Untuk tanah kita bisa memasukkan jenis tanah yang ada di sekitaran daerah tersebut. Yaitu tinggal open saja. Lalu di sini ada jenis-jenis tanahnya. Untuk yang flow itu bisa dari heavy, light, dan medium. Lalu ada black clay soil, red loam, red sandy loam, dan red sandy. Nah, di sini saya menggunakan black clay soil. Nah, makanya data tersebut akan terisi otomatis. Lalu bisa di-save lagi. Nah, lalu di sini kita bisa merencanakan schedule-nya juga karena tadi kita sudah memasukkan dari data itu hujan dan tanaman dan tanah, makanya kita dapat mengetahui schedule tanam padi kita. Lalu selanjutnya di sini ada crop-nya atau tanaman yang mau kita bagi. Jadi di sini kita dapat membagi area apa saja yang kita tanami. Di sini saya akan menanam yaitu padi dan palawija ya. Untuk ini tinggal kita ini aja titik tiga yang di sini, klik. Lalu kita cari yaitu padi, open saja. Lalu ini sama, kita cari juga padi karena kita akan menanam padi-padi palawija. Lalu kita open lagi. Nah, untuk palawija itu dia groundnut, open aja. Nah, nanti di sini kita perlu isi area tersebut di paling kanan. Kita isi saja 35, 30, dan 30. Jadi totalnya 100%. Dan untuk uh, masa tanam dan masa uh, ambilnya itu sudah ditentukan. Makanya di sini untuk misal masa tanamnya tanggal 13 bulan 6, selesainya itu tanggal 10 bulan 10. Di sini bisa saja apa dibarengkan atau tidak atau misal salat eh, seminggu untuk menanam padinya seperti itu. Jadi di sini kita bisa atur untuk masa tanam dan masa yang setelah tanam kita bisa atur juga. Jadi kalau sudah eh, kita bisa melihat skemanya di sini untuk padi-padi Nirpalawija itu kita bisa melihat skemanya dari bulan tadi ya kan kita bulan 6 bisa muncul dari bulan 5 dan bulan 6 ini. Dan kita bisa melihat untuk chartnya. Nah, ini untuk chart atau bar chart dari klaim Eto. Lalu ini untuk chartnya dari hujannya dan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya.